Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winardeksa Maharani. Saya dari kelas 5. Di sini saya akan menampilkan wayang berjudul Runtuhnya Pajajaran pada tahun 1579 Masehi. Di sini saya akan memperkenalkan tokoh-tokoh wayang. Di sini ada pendeta dan di sini ada pahlawan. Selamat menyaksikan. Runtuhnya kerajaan Pajajaran pada tahun 1579 Masehi disebabkan oleh serangkaian peristiwa yang melembahkan posisi kerajaan tersebut. Salah satu faktor utama adalah serangan dari Kesultanan Banten yang dipimpin oleh Sultan Maulana Yusuf. Banten yang saat ini sedang berkembang pesat memiliki kekuatan militernya sendiri yang mampu membungkas kerajaan Pajajaran. Setelah itu, adanya konflik internal di dalam kerajaan, termasuk perebutan kekuasaan dan ketegangan di kalangan para bangsawan, turut memperburuk situasi. Duduk di bawah pohon besar, berbicara dengan penuh keprihatinan. Wahai saudara, apa engkau merasakan kegelisahan yang mengganggu hati ini? Kerajaan Pajajaran, tanah tumpah darah kita, kini sedang diujuk tanduk. Dengan penuh semangat, khawatir. Mengapa Tuan Pendeta? Mengapa kerajaan yang kita cintai ini bisa jatuh? Bukankah kita telah mempertahankan tanah ini dengan darah dan jiwa kita? Benar sekali anak muda. Kita telah banyak berjuang, namun hanya banyak badai yang datang mengancam. Kerajaan kita yang dulunya besar dan berjaya, kini terancam. Salah satunya adalah serangan dari Kesultanan Banten. Mereka yang dahulunya hanya pedagang, kini memiliki kekuatan yang cukup besar untuk menantang kita. Menuntuk sejenak, berpikir, Banten. Mereka datang dengan pasukan yang besar, tetapi apakah kita tidak bisa menghalau mereka? Bukankah kita memiliki kekuatan di bawah pimpinan Prabu Siliwangi? Ya, Prabu Siliwangi memang raja yang bijaksana, namun usianya sudah tua. Banyak dari para pahlawan dan bangsawan yang tidak lagi setia. Beberapa di antara mereka bahkan bersekutu dengan Banten demi kepentingan pribadi. Kerajaan kita sudah berpecah dan keuntungan kita sudah tak ada. Jadi, bukan hanya dari luar, tetapi ada juga pengkhianat dari dalam. Betul, saudara. Rasa tidak di antara para bangsawan membuat kerajaan kita kehilangan arah. Di samping itu, ajaran baru yang datang dengan Islam juga mulai memasuki hati rakyat. Banyak yang merasa bahwa agamanya ini membawa berkah dan kekuatan baru. Hal ini itu membuat kita semakin terpecah, tidak lagi sepakat dalam menjaga tradisi. Berjalan dengan langkah berat, kehancuran kita bukan hanya karena kekuatan luar, tapi juga karena pecahan kita sendiri. Apakah itu berarti tidak ada lagi harapan bagi Pajajaran? Selama ada keinginan untuk bersatu, harapan itu selalu ada. Namun bila kita harus membiarkan ambisi pribadi mendominasi kerajaan ini, akan tetap hanyut karena Banten ini memegang kendali atas banyak daerah. Jika kita tidak segera bersatu, mungkin hanya waktu yang akan mengakhiri segalanya. Aku tidak akan membiarkan kerajaan ini jatuh begitu saja. Aku akan terus berjuang untuk Pajajaran. Namun, apa yang kita harus lakukan, Tuan Pendeta? Apakah kita masih ada cara untuk menyelamatkannya? Melihat jauh ke Horjidan dengan mata penuh harapan, kita harus mencari kembali jalan yang menghubungkan kita semua.
Namun itu tidak akan mudah. Jika kita ingin bertahan, kita akan menumbuhkan rasa persatuan dan lebih kuat daripada rasa keinginan kekuasaan. Harus mempermimpinkan yang mengerti bertumbuh dengan menjaga harmoni antara kekuatan luar dan dalam. Aku akan berusaha, Tuan Pendeta. Namun, jika kita berjalan ini benar-benar jatuh, biarkan sejarah yang mencatatnya. Kita hanya bisa berusaha sebaik mungkin. Menunduk dengan bijaksana, kita tak dapat menghindari takdir anak muda, tapi kita akan dikenang oleh semangat kita, perjuangan kita. Meskipun kerajaan ini akan runtuh, Pajajaran akan hidup dalam ingatan dan hati kita selamanya. Di sini saya akan berefleksi diri. Saya kurang lancar dalam membaca naskah dan saya kurang puas dengan saya menampilkan wayang tadi, dikarenakan saya masih belum hafal dalam membacanya. Saya masih gugup. Sekian.